Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Hi friends, happy 2017. I hope you guys had a wonderful holiday time. I know that I did. I spent a lot of time with my family and it was wonderful and magical, and I ate everything in the world. Now I'm back home trying to function like a normal, responsible human being again. That was Can't Help Falling in Love by Elvis. And I started playing the song a couple months ago and I started crying. I don't know why. It just felt so something to me that it just, I'm really failing on the word front here, but it moved me, and so I wanted to share it with you. This is actually one of my favorite covers I've done in a really long time, and I'm very excited because I am releasing it today with a new covers album. The Living Room Sessions Volume 3 is out today on iTunes and Spotify, so you can get this song and you can get a bunch of other songs that I've previously done. Some of my favorites actually, like All I Want with Kate McGill, and Say Something, and Shut Up and Dance, and Burn with My Sisters. Kami dari keluarga Senator Lobo Hanifa datang di depan keluarga besar Prabowo bahwa inilah anak kami Ditus, kepada keluarga anak daripada keluarga Prabowo, Melissa,
menjadi bagian daripada keluarga kami di Rasulullah Malaysia. Namun diperkenankan keluarga besar Jawa kita akan ke gereja Tuhan Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen yang setia. Itu permintaan dari kami keluarga Direktur Barohan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan rasa syukur, saya atas nama keluarga Max Ponda Awor menyambut akan kedatangan dari keluarga Laowo Sendrato Hareva, lebih khusus anak Berdiktus Artadita Laowo dalam menjemput anak kami Melisa Ervina Pondaan untuk melangsungkan apa yang sudah menjadi rencana dari kedua anak ini, yakni mereka sudah siap memasuki keluarga Kristen yang baru. Dan pada saat ini saya atas nama keluarga, sekali lagi keluarga Pondaah Bogor, mempersilahkan kepada anak Berdiktus Laowo untuk menjemput pengantin wanita anak kami Melisa Pondaah. Tuhan memberkati dan dipersilakan.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini, sama-sama ada di hadirat Tuhan untuk membawa anak-anak kekasih kita, Saudara Berditus Artadita Lau, Eskom, dan Saudari Melissa Ervina Ponda, SSI, untuk diteguhkan dan diberkati dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Mari memulaikan persekutuan kita di siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana sukacita Saudara Berditus Artadita Lau, Eskom, dan Saudari Melissa Ervina Ponda, SSI, yang akan mengikrarkan janji setia mereka di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kedua mempelai dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18, 22, 23 dan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian bunyi firman Tuhan, dua bagian Alkitab yang telah kita hafal.
Dan karena itu kadang kita tahu tujuan khotbah dari bagian firman yang dibacakan. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Kalau Amos berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Akankah dua orang berjalan bersama-sama kecuali jika mereka sudah setuju? Hal ini membawa kita untuk melihat perjalanan kehidupan dari dua kekasih kita, Berditus Artadita Lau dan Melissa Ervina Ponda, untuk ada di sini. Kalimat tadi menjadi pertanyaan, kan? Tidak mungkin mereka ada di sini kalau mereka tidak berjanji. Toh? Tidak mungkin mereka akan sampai di altar kalau mereka tidak berjanji. Tapi kalau sudah sampai di sini, berarti perjalanan mereka bukan hanya satu perjanjian sendiri, tapi dengan Tuhan. Nah, perjalanan yang akan ditempuh selanjutnya bukan lagi perjalanan seseorang, tapi bersama-sama. Memang indah perjalanan bersama, tapi banyak tantangannya. Memang senang berjalan bersama-sama, tapi banyak konsekuensinya. Sebab satu perjalanan yang dijalani bersama-sama akan banyak hal yang didapati. Ada orang dalam perjalanan itu mereka suka tertawa, tapi juga ada orang dalam perjalanan itu mereka bersusah hati. Sehingga untuk sampai di tujuan, maka masing-masing orang dalam perasaannya akan saling mengikat sehingga bersama-sama sampai pada tujuan. Dan oleh karena itu perlu persepakatan antara orang yang berjalan bersama-sama untuk sampai di tujuan. Tujuan suatu pernikahan adalah kebahagiaan tentu, sukacita tentu. Tapi banyak hal yang akan mengiringi itu supaya tercapai. Kadang kita berlari dan menjadi lelah. Mungkin hampir jatuh, tapi harus bangkit. Atau mungkin telah jatuh, tapi berusaha untuk berjalan kembali. Namanya perjalanan. Tidak akan habis kalau kita tidak jalani. Nah, saudara-saudara, ketika sebuah perjalanan dibukakan dan tujuan kita tentukan, maka kita perlu perbekalan supaya tidak kekurangan. Kita akan mengatur sedemikian rupa supaya yang membekali kita tidak akan habis sampai pada tujuan yang kita tetapkan. Dan karena itu ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menentukan tujuan hidup mereka untuk ada dalam satu kehidupan berkeluarga, maka kita Kejadian mengingatkan hakikat seorang laki-laki ada dan kenapa perempuan itu ada. Kenapa? Karena firman ini berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan tidak bagus, tapi tidak baik. Berarti ada baiknya ketika dia punya temannya. Tetapi ada penegasan bahwa Tuhan menciptakan tidak baik seorang laki-laki tidak ada, atau seorang diri saja, maka Tuhan menciptakan seorang perempuan.
Ya kan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari awal Tuhan menetapkan bahwa seorang laki-laki harus ada penolongnya sepadan dengan dia, yaitu perempuan. Kan? Jadi Tuhan tidak menciptakan seorang laki-laki dan menjadikan dia ada sepadan dengan dia dengan seorang laki-laki. Tidak ada. Yang ada ialah penegasan Tuhan, dia menjadikan seorang laki-laki ada penolongnya, ada pendampingnya, yaitu seorang perempuan. Itu baru sah. Kenapa? Karena Tuhan tahu benar seorang laki-laki sunyi, tidak baik seorang diri. Itu dalam kacamata Tuhan. Karena itu dia ciptakan seorang penolong baginya, pendamping. Bukan seorang laki-laki lagi, tapi seorang perempuan. Karena itu Tuhan mengambil rusuk dari laki-laki ini dan dibangunnya seorang perempuan. Jadi benar penegasannya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan pendampingnya seorang perempuan. Dan karena itu mereka berjalan bersama. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan sebuah tanggung jawab. Sebab ketika manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, maka tanggung jawabnya adalah mengelola bumi ini. Besar bukan? Semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan suruh kelola, memanage semua yang telah Tuhan ciptakan. Untuk apa? Menopang kehidupan sang laki-laki dan perempuan sebagai satu keluarga. Dan karena itu seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibentuk menjadi keluarga, mereka punya tanggung jawab untuk mengusahakan supaya hidup mereka sejahtera, damai, tentram. Karena tanggung jawab yang Tuhan beri. Sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan yang disebut sebagai suami dan istri, mereka ada dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan karena itu mereka harus bergantung sungguh pada Tuhan. Bergantung sungguh bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Di mana seorang laki-laki sebagai suami harus bertindak sebagai suami, seorang perempuan sebagai istri harus bertindak sebagai istri. Jangan tabu balik. Jemaat Yesus Kristus, pada hari Minggu yang lalu telah diumumkan kepada kita bahwa hari ini akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah yang kudus Saudara Berditus Artadita Lawo Eskom dan Saudari Melissa Ervina Ponda SSI. Untuk maksud tersebut, maka saat ini dengarkanlah pengajaran tentang pernikahan Kristen agar menjadi perenungan hidup bagi kedua mempelai. Maksud dan tujuan nikah adalah: pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama dalam pernikahan ini tidak dikaruniai kelahiran anak-anak,
maka persekutuan hidup antara suami dan istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama. Adapun tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling memotivasi, dan saling membangun dalam kasih. Tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, dan memotivasi serta membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika Tuhan menganugerahkan. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu persekutuan hidup suami dan istri perlu memperhatikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, dan beribadah bersama supaya persekutuan hidup suami istri makin kokoh, kuat, indah, dan makin lama makin sempurna bila persekutuan hidup suami dan istri berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun bagi mereka yang berada di luar rumah tangga mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah, tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih, pandanglah kami dengan cinta kasih-Mu, teristimewa kedua saudara kami, Saudara Berditus Artadita Lau dan Saudari Melissa Ervina Pondakan, yang telah datang untuk memohon berkat. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi mereka, sehingga dalam kasih setia yang kekal, mereka bisa memelihara perjanjian nikah yang akan mereka ikrarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kamu berdua telah sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Karena itu agar lebih nyata, maka kalian berdua masing-masing mengucapkan janji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksi. Saya Berditus Artadita menerima engkau jadi saya sebagai istriku dan berjanji dengan sepenuh hatiku dan seluruh kesempatan bahwa saya senantiasa mengasihi dan mengasihi kamu, selalu merindukan suatu kehidupan yang kudus dan seisi rumah tangga kita sebagaimana sepatutnya diperbuat oleh Tuhan. Saya berjanji untuk tetap setia sampai maut memisahkan kita. Semoga Tuhan memberkati. Saya Melissa Ervina Pondakan menerima engkau Berditus Artadita Lau sebagai suamiku dan berjanji dengan sepenuh hatiku dan setulus cintaku bahwa saya senantiasa mengasihi dan melayanimu dalam situasi apapun, selalu merindukan suatu kehidupan yang kudus bersamamu dan seisi rumah tangga kita sebagaimana sepatutnya diperkuat oleh seorang beriman. Saya berjanji untuk tetap setia sampai maut memisahkan kita. Semoga Tuhan menolong saya. Cincin ini adalah simbol yang menandai terikatnya dua insan yang saling mencintai dalam satu pernikahan. Karena itu, kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat dan mempersatukan kamu berdua dalam nikah yang kudus. Saya Ervina Pondakan
menerima engkau sebagai istriku dan memberikan cincin sebagai tanda terima kasih. Dan itu sampai kalau aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Saya meneguhkan nikah saudara Beneditus Artadita Lau dan saudari Melissa Evina Ponda di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah nikahmu dalam Yesus Kristus. Bertelutlah dan terimalah berkat Tuhan, Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, yang telah mempersatukan kalian berdua dalam pernikahan yang kudus ini, akan terus memelihara dan memberi berkat atas kamu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara Tuhan, selaku pelayan Yesus Kristus, dengan ini saya mengumumkan bahwa saudara Beneditus Artadita Lau dan saudari Melissa Evina Ponda sejak hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, telah menjadi suami dan istri. Oke, lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Oke. Ingat, apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Demi Baik Laki dan Raya Kristus, saya menyerahkan Alkitab ini kepada keluarga yang baru, Bapak Ponda, Bapak Beneditus, dan Ibu Melissa, untuk dibaca dan direnungkan setiap hari dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bertangga kalian. Terima sama-sama. Dengarkanlah nasihat ini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Tetapi Allah telah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the way maker.
Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are, Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. So if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Now if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Ooh, we'll sing the song forever and amen. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You know I want you. It's not a secret I try to hide.
You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. If it's impossible, It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours. you know I want you. It's not a secret I tried, but I can have you. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Sebelumnya, karena kami mewakili orang Nias, kita punya salam khas dari Nias. Nanti kalau saya bilang Yahowu, Bapak Ibu sekalian boleh jawab Yahowu. Boleh ya? Kita coba. Salam khas Nias nih. Yahowu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Ucapan terima kasih dari kami keluarga Lau Pondaa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana kami berdua sudah terwujud dengan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus di rumah gereja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pendeta Livi Manitik Rempas yang sudah meneguhkan dan memberkati kami, didampingi juga Pelsus Kolom 24 Jemaat Gemin Bethlehem State. Juga kepada orang tua kami, Papa dan Mama yang sudah merestui hubungan kami dengan penuh kasih sayang, sudah memberikan pendidikan dan nasihat-nasihat, juga memberi perhatian baik di saat susah maupun senang dalam mendampingi kami.
Terima kasih kami kepada pihak pemerintah, Lurah Bapak Jimmy Dorse, Pengamanan SE, dan Ibu Juliana Dolphin Karwer MKes MSA, serta pihak gereja yang sudah membantu kami sehingga boleh terselenggaranya acara ini dengan baik. Terima kasih kepada hadirin sekalian, para undangan yang sudah memenuhi undangan kami ini dalam resepsi pernikahan dan memberikan doa restu dalam rumah tangga kami. Tak lupa kami ucapkan juga kepada seluruh vendor yang terlibat dalam acara ini yang telah membantu dan menyukseskan pernikahan kami, dari pada Yeremia Pridal yang sudah membantu kami di dalam acara ini, lalu dari WO dari Yeremia Crew, dari MUA Brit Stefa Karsela, dari MUA Team Debbie Paura, dari FG dan videographer Jopox dan tim, dari MC YSKL Ali, dan video booth 578 video booth. Doa dan harapan kami, Tuhan akan membalas berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan yang sudah membantu mendoakan kami. Dan apabila ada kekurangan kami, mohon maaf atas keterbatasan kami. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Yahoo. Yahoo. Iya, itulah ucapan terima kasih dari